Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alen Pakwitana Naryain, NIM 672019-178. Tujuan video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas tengah semester saya dalam mata kuliah jaringan komputer. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai proses yang akan kita lakukan dalam video ini, saya ingin menjelaskan dulu apa itu cabling. Jadi cabling itu seperti pengkabelan jaringan. Jadi cabling atau istilahnya pengkabelan jaringan itu adalah cabling. Jadi pengkabelan jaringan itu merupakan cara menata dan mengatur kabel yang akan digunakan komputer satu dengan komputer yang lain dalam sebuah ruangan atau sebuah gedung agar kabel tersebut aman dan teratur. Kemudian bisa dikatakan bahwa ada pengertian lain dari cabling tersebut juga. Jadi cabling itu merupakan kombinasi pengkabelan yang digunakan dalam infrastruktur telekomunikasi. Jadi kabel yang biasanya digunakan dalam jaringan komputer itu adalah kabel TV atau kabelan. Oke teman-teman, itu yang dimaksud dengan ini. Sekarang teman-teman, kita akan membuat tiga jenis kabel dalam proses perkabelan ini atau ini. Yang pertama yaitu strike, yang kedua yaitu crossover, dan yang ketiga adalah rollover. Jadi teman-teman, dimana kabel strike ini adalah kabel dengan kombinasi yang digunakan untuk koneksi antar perangkat yang berbeda jenis. Contohnya seperti komputer ke switch atau komputer ke hub dan router ke switch dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua tadi adalah crossover, di mana crossover ini adalah kabel dengan kombinasi yang diperuntukkan untuk koneksi peer to peer atau perangkat yang sejenis. Contohnya seperti komputer ke komputer, router ke router, dan switch ke switch. Dan yang terakhir yaitu rollover, di mana kabel null modem yang digunakan untuk menghubungkan terminal komputer ke router jaringan port control. Nah, itu adalah tiga jenis kabel yang akan kita buat dalam pembuatan video. Sekarang teman-teman, kita akan membuat tiga jenis kabel itu. Teman-teman boleh persiapkan alat dan bahannya. Untuk bahan yang harus kita perlukan yaitu kabel LAN atau kabel BTP. Nah, di sini yang saya gunakan adalah kabel BTP jenis Cat5e. Jadi teman-teman bisa temukan kabel BTP ini di toko-toko elektronik di mana saja. Kemudian yang kedua yaitu konektor. Di sini saya mempunyai 12 konektor, di mana 6 menjadi cadangan agar tidak menjadi kesalahan pada pembuatan kabel tiga jenis kabel tersebut. Sedangkan yang 6-nya lagi kita akan gunakan pada kabel tiga jenis kabel tersebut. Kemudian untuk alat yang kita gunakan, yang pertama adalah LAN tether, di mana LAN tether ini digunakan untuk melihat apakah urutan kabel yang sudah kita buat itu benar atau tidak. Kemudian ada gunting dan cutter, sesuai kebutuhannya teman-teman ingin menggunakan alat untuk memotong kabel BTP ini atau kabel LAN ini senyamannya teman-teman. Kemudian ada konektor, ada crimping. Nah, ini adalah crimping teman-teman. Jadi crimping ini untuk terdapat tiga fungsi. Yang pertama, pada crimping terdapat pemotongan kabel yang akan dipotongkan. Kemudian untuk port yang berlubang itu untuk memotong kabel luar dari kabel BTP ini. Dan yang terakhir yaitu tempat di mana kita akan mengkrimping konektor dengan kabel BTP ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat kabel yang pertama yaitu kabel strike. Sebelum kita membuat kabel strike, kita akan memotong
kabel UTP ini menjadi 3 bagian untuk kabel strike, kabel crossover, dan kabel rollover. Setelah teman-teman sudah memotong 3 bagian kabel untuk 3 jenis kabel yang akan kita buat, pertama yang akan kita buat yaitu kabel strike. Jadi teman-teman, untuk kabel strike sendiri urutannya dimulai dari orange, hijau, biru, hijau, dan coklat. Jadi teman-teman, sebelum kita membuat warna pada kabel strike ini, pastikan kita memotong dulu ujung yang akan warnanya kita akan buat untuk dimasukkan pada konektor. Sekarang kita akan memotong ujung kabel. Teman-teman memotong dengan jenis alat yang mana terserah teman-teman, bisa menggunakan gunting juga, cutter juga, printing juga. Jadi untuk yang akan saya gunakan dalam pengupasan kulit kabel UTP ini, saya akan menggunakan crimping saja pada port bagian sini, port yang ini yang akan saya gunakan. Baik teman-teman, setelah teman-teman sudah mengupas kulit dari kabel UTP ini, sekarang teman-teman akan menyusun kabel-kabel warna ini sesuai dengan urutan yang sudah saya sebutkan. Baik teman-teman, setelah teman-teman sudah mengurutkan warna kabel ini, sekarang teman-teman boleh memotong untuk meratakan kabel ini agar bisa masuk ke konektor RJ45 ini. Sekarang kita akan memotong konektornya, memotong kabel berwarnanya agar rata. Setelah kita memotong kabel dan telah rata, sekarang kita masukkan ke dalam konektor RJ45. Pastikan bahwa urutan warna yang sudah kita buat harus benar. Kabel berwarna tadi sudah kita masukkan ke dalam konektor. Sekarang kita crimping. Pastikan bahwa kabel berwarna itu sudah sampai ke tempat yang pas agar saat kita crimping, kuningan dari konektor tersebut bisa menempel pada kabel-kabel berwarna tadi. Sekarang kita crimping. Setelah kita crimping, lakukan hal yang sama pada kabel yang sebelahnya. Setelah teman-teman mengkrimping kedua ujung kabel tersebut dengan konektor, sekarang kita akan uji coba apakah hasil urutan dari kabel yang kita buat sudah benar atau belum. Untuk
kabel strike sendiri teman-teman tidak ada perubahan urutan. Jadi untuk kabel strike yang dimulai dari putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat, dari kabel bagian kiri, ujung kabel bagian kiri dan ujung kabel bagian sama, urutannya sama. Otomatis pada saat kita pengujian harusnya urutannya sama. Oke teman-teman, karena urutannya sama berarti hasil pembuatan kabel strike kita yang sudah kita buat telah benar. Kemudian kita lanjut pada proses yang berikut, yaitu pembuatan kabel crossover. Jadi teman-teman, untuk kabel crossover sendiri urutannya untuk ujung kabel yang pertama yaitu diambil dari kabel strike, dan ujung kabel yang kedua melakukan perubahan, di mana kabel nomor 1 untuk ujung strike sendiri yang pertama, untuk ujung kabel strike sendiri yaitu kan putih orange. Kemudian untuk ujung kabel yang kedua, yang pertama yang kabel nomor urut 1 dipindahkan untuk kabel nomor 3. Jadi urutan nomor 3 untuk kabel strike dinaikkan ke nomor 1, sama halnya dengan yang nomor 2 ditukar dengan urutan nomor 6. Jadi urutan nomor 1 strike untuk kabel ujung kiri dipindahkan di nomor 3, sedangkan ujung cross yang nomor 3 dinaikkan ke nomor 1. Sebaliknya dengan yang nomor 2 untuk ujung kabel strike sendiri, 2 dipindahkan ke 6 dan ujung crossover 6 dipindahkan ke 2. Lakukan hal yang sama pada proses pembuatan kabel strike, di mana kita mengupas kedua kulit ujung kabel ini, kemudian kita menyusun warna sesuai dengan urutan yang sudah saya sebutkan. Kemudian kita masukkan konektor dan kita mengklimping. Setelah itu kita menguji apakah pembuatan kabel crossover ini benar atau tidak. Urutan yang ujung kabel pertama, ujung kabel sebelah kanan akan kita ubah dengan urutan kabel strike. Kemudian untuk urutan sebelah kiri akan kita gunakan untuk kabel cross, dimana untuk kabel ujung yang pertama yaitu urutannya putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, dan putih coklat. Sedangkan ujung kabel yang kedua yaitu cross dimulai dari putih hijau, putih orange, biru, putih biru orange, putih coklat. Sekarang kita akan mengurutkan warna sesuai dengan yang sudah saya sebutkan. Sekarang kita akan memotong ujung kabel berwarna ini agar rata dan kita masukkan ke konektor lalu kita crimping. Sekarang kita akan menguji coba apakah urutan kabel tersebut telah benar atau tidak. Yang akan kita pastikan untuk kabel cross sendiri bahwa urutan nomor 1 akan bergantian dengan nomor 3. Jadi
312662. Jika benar, maka hasil pengkabelan yang kita buat, urutan yang kita buat telah berhasil. Oke teman-teman, untuk kabel yang kedua telah berhasil. Sekarang kita akan lanjut pada proses yang ketiga, yaitu kabel rollover. Untuk kabel rollover sendiri, urutannya mulai dari coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, orange, putih orange. Sekarang kita akan memotong dulu kedua ujung kabel tersebut, apakah sudah benar atau belum. Setelah kita memotong kedua ujung kabel, sekarang kita akan mengurutkan kedua ujung kabel ini sesuai dengan urutan yang sudah disebutkan. Setelah kita urutkan sesuai dengan warna yang sudah bilang atau diucapkan, sekarang kita akan masukkan ke konektor, kemudian kita akan pastikan bahwa warna yang sudah kita urutkan telah benar. Lakukan hal yang sama pada ujung yang kedua dengan urutan warna yang sama. Sekarang kita akan menguji coba apakah proses yang kita buat, urutan kabel dari kabel rollover sudah benar atau belum. Jadi teman-teman, untuk kabel rollover sendiri yang kita buat telah berhasil. Demikian dari 3 jenis kabel tersebut. Semoga proses yang kita buat